Yuk, oke. Amazon, selamat siang. Wang Ang. Oke. Sekarang Ibu akan review dulu untuk apa namanya? Ya. Ini. Oke ya. Nah, munculnya yang ini ya. Hah? Bukan yang biasanya. Nggak, maksudnya ini loh, apa? Untuk nulisnya nggak apa-apa ya. Oh gitu. Oh, update terbaru. Terus untuk ininya mana ini? Kalau kita mau bikin yang bundar-bundar, mana tuh? Wah, ini nih kalau terbiasa. Oh, ada ini ya. Oke. Ternyata sudah ada yang lebih bagus nih. Yo, oke. Ya, sekarang kalau misalnya di positif, ini positif berarti ada titik di sini, kemudian titik di sini, titik di sini. Ibu tambahkan lagi satu titik di sini nih. Ya. Nah, anggaplah titik P, lalu ini titik T, ini titik S, ini titik K. Positif. Atau yang satunya mau negatif? Boleh, nggak apa-apa. Oh, tapi hilang tuh. Ya, satunya negatif nih sekarang. Mana ini? Oke. Ya, anggaplah ini negatif gitu ya. Nah, sekarang di titik P nih. Di titik P, anggap ini Q1, ini adalah Q2, berarti E1 kemana? Ah, ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Oke, ini E1. Sekarang di titik T kemana? Ke kanan. Di titik S kemana? Ke kanan. Oke, di titik K? Ya, serong ini ya. Ke arah mana ini? Negara ya. Oke, sekarang untuk E2-nya. E2. E2 Ibu pakai warna merah ya. Ini kan negatif. Kalau negatif kan berarti menuju ke muatan. Nah, di P kemana? Ke kanan. Di T kanan. Di S ke kiri. Kemudian di K ke sini ya. Ya. Nah, sekarang kalau gitu maka untuk di titik P, E-nya berarti sama dengan ini positif, ini negatif, yang ini adalah E2, kemudian yang ini adalah E1. Berarti sama dengan apa? E2 kurang E1. Di T, E sama dengan E1 ditambah dengan E2. Yang ini tadi E1, ini adalah E2. Berarti E di S, E1 dikurangi dengan E2. Nah, sekarang yang ini, anggaplah dia membentuk sudut 90 derajat. Kalau dia membentuk sudut 90 derajat, maka E di K sama dengan apa? Akar dari E1 kuadrat ditambah dengan E2 kuadrat. Kalau misalnya sudutnya ini adalah theta atau bukan 90 derajat, maka E di K sama dengan apa? E1 kuadrat tambah E2 kuadrat ditambah 2 E1 kali E2 dikalikan cos daripada theta. Ingat ya. Ya, sekarang di sini yang memungkinkan sama dengan 0 itu yang mana? Di T, P, atau S? Yang bisa sama dengan 0? T? T ke kanan semua. Berarti P dan S. Bisa P dan S ya. Berarti anggaplah EP sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini E2 dikurangi dengan E1 ini akan sama dengan 0. Maka E2 sama dengan E1. E itu rumusnya apa? K Q per R kuadrat. Berarti ini 2 ya. Sama dengan K berarti Q1 per R1 pangkat 2. Apa yang bisa hilang? K-nya hilang. Kita turunkan di sini jadi Q2 per Q1 berarti sama dengan R2 dibagi R1 dipangkatkan 2. Kalau yang kita cari adalah R2 per R1 berarti sama dengan
akar dari Q2 dibagi dengan Q1. Kalau yang kita cari adalah R1 per R2, berarti sama dengan akar dari Q1 dibagi dengan Q2. Oke. Sekarang kalau misalnya jarak ini ke sini, kemudian yang ini ke sini ya. Nah, yang ini kan R1 nih, ya. Jarak yang di sini kita misalkan X, berarti di sini sama dengan apa? Kalau jarak antar kedua muatannya mula-mulanya adalah D gitu, ya. Ini D. Berarti di sini jadi apa? D ditambah dengan X ya. Ingat ya? Ya, seperti itu. Sama saja. Misalnya lagi, yang di sini kita misalkan Y gitu. Lalu dari sini ke sini, ya, berarti ini adalah D ditambah dengan Y, yang ini adalah Y ya. Yang ini berarti R2, yang ini berarti R1. Yang di sini ini berarti R1, yang ini adalah R2. Seperti itu ya. Oke? Ya, sekarang. Ya. Nah, titiknya misalnya ini adalah titik A atau muatan 1 aja ya, muatan 1. Sorry. Kan ini ya, oh iya. Tapi kalau baru diupdate jadi kita belum terbiasa. Oke, jadi ini adalah Q1, Q2, Q3, Q4, lalu di sini adalah titiknya P. Mau positif negatif di sini? Positif. Yang ini mau apa? Positif. Ini negatif, ini negatif. Oke. Sekarang kita lukis E-nya nih ya. Kita lukis E-nya pakai warna biru aja. Oke. Di E1 kemana? Menuju kemana? Menuju ke Q3. E2 menuju kemana? Ke Q4. Oke, berarti ini ke sini. Lalu E3 menuju kemana? Menuju ke Q3. Lalu E4 menuju kemana? Ke Q4. Oke ya. Nah, Ando mana Ando? Ya, oke. Biar milah. Ya. Nah, nah, kalaunya ya, oh ini mau hapus yang ini kok ikut terhapus semua gitu. Ya, oke ya. Nah, sekarang nanti kalian boleh misalkan bahwa yang ini ya kita sebut EA boleh gak apa-apa. Ini kan tadi ini kan E1, E3 ya. Yang ini kan E2 dan E4. Jadi misalnya A boleh. Ini kan searah. Berarti sama dengan apa? E1 ditambah dengan E2, E3. Kemudian B kita misalkan sama dengan E2 ditambah dengan E4. Nah, ini sudutnya kan theta nih. Ya, theta. Berarti nanti di situ kita menggunakan apa? E di titik P akan sama dengan akar dari apa? A kuadrat tambah B kuadrat ditambah dengan 2AB dikalikan dengan cos theta. Nah, kalian lihat di theta. Sekarang misalnya kita bikin pertolongan gitu. Ya. Pertolongannya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang misalnya ini tegak lurus di sini. Lalu sudut ini adalah alfa. Berarti theta sama dengan apa? 2 alfa. Ada yang udah cari cos dari 2 alfa sama dengan apa? Loh. Sama dengan apa? 2 cos kuadrat alfa dikurangi dengan 1. Nah, sekarang kalau misalnya nih ya, kalau misalnya jarak dari sini ke sini itu adalah 8, lalu ini adalah 6. Maka ini ke sini berapa? 4. Lalu ini ke sini berapa? 3. Tegak lurus di sini. Ini ke sini berapa? 5. Kalau gitu maka cos alfa sama dengan berapa? Yuk, mana sampingnya terhadap alfa? 3 samping miringnya adalah 5. Berarti sama dengan 3/5. Jadi kalau cos kuadrat alfa berarti 3/5 dikalikan 3/5 atau dipangkatkan 2. Berarti sama dengan 9/25 ya. Bisa ya? Seperti itu ya.
Jadi nanti tinggal dikasih masuk di sini. Jadi kamu cari cos alfa cos 2 alfanya dulu ya. Cos 2 alfa kamu kasih masuk di sini sama dengan berapa supaya nanti tinggal kasih masuk lagi di sini. Oke? Jelas? Perhitungannya bisa nggak? Bisa ya. Misalnya kan K sama dengan berapa? 9 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Misalnya Q-nya mau berapa? Sebut. 4 mikrokolom. Berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. R-nya mau berapa? Sebut angka. 25. Oke, 25 cm. Berarti sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi kalau cari E nih ya, cari E. Minimal kamu bisa hitung E-nya gitu ya. E1, E2, E3, E4. Rumusnya apa, Bril? K? Apa rumusnya? Kali. Gimana kamu nggak hafal? Farel? Terus per? Good Farel, thank you ya. Nah, sekarang ya harus hafal ini. Jangan tidak hafal. Nah, sekarang K-nya berapa ini? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Satuan jangan ditinggal. Q-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 6 di sini dalam kolom. Dibagi dengan R kuadrat berarti 25 10 pangkat min 2 meter kali lagi 25 10 pangkat min 2 meter. Enggak apa-apa, tulis 2 kali gini ya. Ini kan meter kuadrat dengan meter hilang. Kolom kuadrat ini berarti dicoret 1. Berarti satuan terakhir sisa apa? Newton per kolom kan. Nah, sekarang ini angkanya nih. Yang kamu tulis dulu ini nih. Ini. Berarti 9 kali 4 dibagi 25 kali 25 kali 10 pangkat berapa? 9 dikurang 6 ditambah min 2 berarti 4. Sama dengan berapa? 9 kali 4 dibagi 25 kali 25 kali 10 pangkat 7 ya. Ini adalah Newton per kolom. Yang bisa membagi 20 dibagi 25 itu angka berapa? 100 kan? Boleh nggak ini dipecah 10 pangkat 7-nya? Jadi 9 kali 4 dibagi 25 kali 25 berarti 100. Sisa 10 pangkat berapa? Sisa 10 pangkat? 3 ya. Newton per kolom. 25 dengan 100? 4. 25 dengan 100? 4. Tuh, kan gampang tuh. 3 kali 4? 12. 4 kali 4? 16. 16 kali 10? 160. 16 kali 2? 32. Jadi 192. Berarti ini hasilnya berapa? 192 kali 10 pangkat 3. Pakai kalkulator enggak? Enggak tuh ya. Cari akal supaya kalian bisa menghitung dengan baik. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada? Ingat rumusnya? Diego, perhatikan ya. Oke, Ranti, mana Ranti? Ya, sudah perhatikan? Tidak ada kesulitan? Senyumnya itu loh menggoda. Kenapa, Nak? Oh, ajar lagi tentukan arahnya. Oke, yuk. Apa sih yang nggak bisa buat kamu? Wait, tahu. Misalnya nih ada 3 nih di sini ya, ada 3. Toh? Titiknya mau di mana? Tengah. Oke lah. Ya, kita sebut ini Q1, Q2, Q3. Q1 mau positif atau negatif? Positif. Negatif? Positif. Q2? Negatif. Q3? Positif. Oke ya. Sekarang terhadap E1. E1 ini Q1 kan positif. Berarti kan arahnya keluar ini. Semuanya keluar. Nah, sampainya di sini ini berarti kamu urutkan nih dari pusatnya set. Berarti ke sana. Itu E1 ya. Oke. Lalu untuk terhadap Q2. Terhadap Q2 itu negatif berarti kemana? Menuju ke muatannya di sini. Berarti dari titik ini kamu hubungkan ke pusat muatannya. Oh, kira-kira begini. Nah, ini berarti E2. Oke. Nah, terhadap Q3 itu positif berarti keluar dari muatan. Dari titik ini kita hubungkan set. Oh, Yuk kita pakai warna yang lain ya.
Oke. Nah, ini berarti sampai di sini nih. Nah, ke sana tuh. Itu cara menghubungkannya itu seperti itu. Jadi di sini adalah E3, yang ini adalah E2, yang ini adalah E1. Begitu cara menentukannya ya. Oke, bisa? Ya. Loh, jaraknya kan tinggal ngukur aja. Jaraknya berapa? Nah, ini dari titik ini berarti dari pusat sini ya ke sini. Itu berarti R1. Lalu yang ini ke sini berarti adalah R2. Kemudian yang ini ke sini ke pusatnya berarti itu adalah R3. Itu aja. Ya. Oke. Okay? Any question? Yang kotak-kotak kenapa? Oh, mau lihat ulang. Iya, ini seperti ini caranya. Ya. Jadi ini kita misalkan A, ini kan akan searah semua. Kalaupun nanti tidak searah semua ya nggak apa-apa. Berarti A dikurang B, E1 dikurang E3 mungkin kan? Ya seperti itu. Tapi tergantung nanti susunannya. Jadi misalnya lagi yang kotak ini ya. Misalnya di sini adalah negatif, lalu ini adalah negatif, ini negatif, kemudian ini positif gitu ya. Boleh kan? Boleh atau boleh? Boleh lah, up to me gitu ya. Up to me. Ya, sorry. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, berarti ini E1 mana? Sini kan? E2? Ya, menuju ke sini. Lalu E3? Ke bawah nih, ke sini ya. E4? Ya, ke sini lagi. Nah, salah satunya, misalnya yang ini yang kamu anggap A, yang ini kamu anggap B gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Ini kan tadi E1, ini adalah E3, kemudian ini adalah E2, ini adalah E4. Ya, kalau gitu maka nanti E1 ditambah dengan E2, E1 dikurang E3 ya. E1 kurang, ya. E3 kurang E1. Oke, berarti A-nya kamu anggap sama dengan E3 dikurangi dengan E1. Kemudian habis itu B-nya kamu anggap adalah E2 ditambah dengan E4. Nah, kalau misalnya ini hasilnya positif, berarti A-nya arahnya ke sana. Yang ini pasti arahnya ke sini. Berarti tetanya nanti kamu yang pakai yang di sini. Gitu, ya. Nah, terus ini kamu bikin pertolongan, sebutlah di sini adalah alfa. Berarti kalau cos alfa, kalau ini misalnya 8, di sini adalah 6, maka di sini 4, ini 3, ini 5 kan? Berarti cos alfanya berapa? 4/5. Jadi cos theta nanti sama dengan apa? Cos 2 alfa. Sama dengan apa? 2 cos kuadrat alfa dikurangi dengan 1. Kenapa, Mek? Kalau hasilnya minus, berarti dia ke sana. Lalu yang ini ke sini. Berarti tetanya ini. Ya, gitu. Ya. Jadi gambar itu penting sekali, Jel. Ya. Loh, ya. Nanti ini kan misalnya tergantung mana lebih besar, E3 atau E1. Jadi kalau misalnya ini kan R-nya semua sama kan? R-nya semua sama. Kalau R-nya semua sama, jadi ini R1 kan sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4. Ini untuk di sini E2 dan E4 kan nggak ada masalah. Yang dikurang itu kan E3 dengan E1. Jadi kalau nanti Q1 lebih besar daripada Q3, berarti kan E1 akan lebih besar daripada E3 kan? Kalau E3 dikurangi E1, berarti hasilnya minus pasti. Ya, gitu. Tergantung kamu mau pakai yang mana plus, yang pakai mana minus gitu. Kan berdasarkan apa namanya? Sumbu ini kita yang ke sini tadi kemarin kan plus kan ya, yang ke sana negatif kan. Tapi tidak mutlak sih, terserah Anda. Gitu. Mau dianggap yang mana yang positif, mana yang negatif, yang penting tidak salah kasih tandanya itu aja. Ya, oke? Ya, Farel. Kenapa? Apa? Loh, sudutnya yang mana diambil ya tergantung kamu punya gambar yang mana. Ini kan ini. Kalau misalnya di sini ini hasilnya positif ini, berarti sudutnya ini diambil, maka alfa di sini. Tapi kalau misalnya jadi seperti ini, berarti nanti kamu ngambilnya itu sudutnya itu adalah sudut yang ini. Ini tetanya ini teta. Jadi ini kalau kita belah dua, maka yang ini adalah alfa. Berarti ini samping, ini miring, gitu loh. Ini 3 kan? Ini 5 kan?
Maka untuk kasus ini, maka cos alfa sama dengan 3/5. Tapi di kasus ini, cos alfa sama dengan, untuk yang ini, cos alfa berarti sama dengan 4/5. Nah, ini jangan sampai salah nentuinnya ya. Cos sin kan sama aja, ini ya. Nah, ini kalau posisi seperti ini alfa di sini, berarti ini samping, yang di sini adalah miring. Tapi kalau posisi ini alfa di sini, berarti ini samping, di sini adalah miring ya. Oh ini sama ya dengan ini. Yang ini misalnya. Yang ini, nah seperti ini. Di sini adalah alfa, berarti yang ini adalah samping, yang di sini adalah miring gitu. Ya, oke? Ya. Ya A-nya di sini kan jumlah semua kan. Gak ada masalah sih untuk ini. Tentukan di sini positif semua. Ini positif gitu. Ke sini berarti negatif gitu, ya. Karena kan ini dijumlah. A1 E1 ditambah dengan E4 gitu. Oke? Kalau pas kita kasih masuk I-nya itu kita enggak pedulikan dia minus atau untuk ini kan kita udah ada arahnya kan. Ya, berarti tidak diperdulikan lagi min plusnya. Kecuali nanti kalau di ulangan yang berikutnya khusus untuk voltage nya itu harus masuk min plusnya. Jadi untuk kuat medan sama untuk gaya kolom itu min plusnya nggak dikasih masuk karena kita sudah buat interaksinya. Di kolom kan interaksinya ada tarik menarik tolak menolak. Di sini kan positif keluar, negatif masuk kan, sudah ada arahnya. Ya kenapa, Mek? Oh, nggak perlu. Negatif pangkat 2. Oh, yang dia kecuali untuk yang di 2AB. Nah, yang di 2AB itu tetap harus kasih masuk karena itu udah masuk resultannya nanti ya. Ya, di perhitungan E-nya saja, di perhitungan E masing-masing E1, E2, E3, E4. Makanya jangan pakai jalan langsung. Kenapa? Kalau E1, E2, E3, E4-mu benar, itu berarti poinnya udah 1/2 dari poin full 1. Ya, step by step gitu. Usahakan kalau ini dalam 10 pangkat 5, 10 pangkat 5, 10 pangkat 5, 10 pangkat 5. Supaya 10 pangkat 5-nya kamu keluarin. Gitu. Oke? Udah ya? Oke. Ya.